Halo semuanya, selamat sore. Eh, Perkenalkan, saya Mailani. Di sini saya akan menjadi host dan ingin mengajak kalian semua untuk bergabung di acara bincang Instagram terkait urgensi pencegahan dan penanganan dari kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual selama di tempat kerja. Oh, halo semuanya, selamat sore. Nah, di acara Bincang IG ini, kita formatnya sangat santai. Nanti akan ada survivor dari Akara Perempuan yang akan bercerita dan juga eh, ada pembicara juga dari mahasiswa magang klinik hukum anak dan perempuan. Kemudian juga akan ditutup oleh uh, Ibu Mbak Iva, maaf ya, Mbak Iva. Beliau adalah salah satu dosen pembimbing di Klinik Hukum Acara Perempuan dan Anak. Kalau begitu, halo sore semuanya. Kalau begitu, saya akan langsung mulai saja dengan mengundang moderator untuk acara bincang hari ini, yaitu Adelwin. Adelwin adalah mahasiswa semester akhir. Halo Adelwin. Halo Mbak, bentar maaf, muka Mbak belum kelihatan. Oh iya udah kelihatan Mbak. Setelah aku, Sudah ya? Suaranya kamu kedengeran sih. oh iya udah jelas. Sudah ya? Eh, Kedengeran? Oh iya baik Mbak. Oke. Oh Nah, iya ini baik. dia. Mungkin, Acaranya saya langsung serahkan mhm. saja ke Adelwin Oh iya, sebagai moderator. Saya persilahkan. oke baik. Terima kasih Mbak Melani. Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Adil Winair Anwar, mahasiswa Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI. Jadi selamat datang kembali lagi di IG Talks Klinik HPA yang kali ini membawa topik urgensi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, topik ini dibawa sebenarnya untuk juga memperingati Hari Buruh Internasional yang waktu itu jatuh pada tanggal 1 Mei lalu. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa kekerasan seksual itu merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak atas tubuh seseorang. Kekerasan seksual juga bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk juga tempat kerja. Lingkungan kerja yang merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual merupakan salah satu ancaman juga bagi para pekerja-pekerja. Nah, survei yang dilakukan oleh sebelumnya Never OK Project antara 19 November hingga 9 Desember 2018 secara online menyatakan bahwa sekitar 76% pernah mengalami kekerasan dalam bentuk lisan, 42% dalam bentuk isyarat, 26% dalam bentuk tertulis atau gambar, 13% lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dan 7% ditawari imbalan untuk melakukan sesuatu, 1% penyerangan seksual, dan 2% lainnya. Yang seperti kita ketahui sebelumnya juga pernah terjadi juga di tempat kerja bahwa ada banyak ada buruh kasus buruh di Cakung yang banyak buruh yang mengakui mengalami berbagai jenis kekerasan seksual. Pelakunya tak cuma karyawan pria seperti mekanik, operator, satpam, petugas parkir, pabrik, dan juga bahkan sampai HRD dan pusat juga. Lalu juga pernah terjadi kepada baik Nuril di lingkungan tempat kerja di sekolah yang akhirnya bahkan malah dijerat oleh UU ITE karena dianggap merekam konten kesusilaan. Baik, eh, baik tidak berlama-lama lagi. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi untuk bincang-bincang bersama bersama pembicara kita. Yang pertama ada penyintas yang merupakan klien dari Akara Perempuan. Yang kedua juga ada Matthew Nisil, yaitu mahasiswa FHUI yang sekarang magang di Akara Perempuan.
Dan juga ada Mbak Iva Kasuma SHMSI yang merupakan dosen klinik hukum dan perempuan dan anak. Baik, untuk pertama mungkin kita bergabung dengan penyintas yang dari klien Akara Perempuan. Baik, kepada eh, Mbak penyintas, dari penyintas dari klien Akar Perempuan, Mbak, apakah sudah bergabung? Iya, sudah Mas Adalwin. Sudah di sini kok. Oh iya, baik. Oh Apa iya, baik. kabar Mas Adalwin sama Eh, Mas Matthew? oh iya, baik, Mbak. Alhamdulillah. Dari sendiri, Mbak, gimana, Pak, Mbak, kabarnya? Baik, baik banget nih. Lagi WFH juga, Oh, iya. jadi baik banget Oh lah gitu. Dan iya, lagi long weekend juga lagi kan. masih. Oh iya, udah bentar lagi udah suasana Lebaran ya, Mbak. Iya, Oke, semoga benar. sehat selalu, Mbak. Keluarga juga diberi kesehatan dan sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih udah join bareng klinik HPA untuk berbincang-bincang nih mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Oh ya, Siap, Mbak, mungkin sama-sama. aku ingin bertanya-tanya nih kepada Mbak. Mungkin Mm-mm. kalau misalnya Mbak berkenan untuk bercerita bagaimana sih Mbak pengalaman Mbak saat mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Oke, mungkin ceritanya akan sedikit panjang ya gitu. Jadi kalau Mas Mm-mm. Adelwin sama Mas Matthew merasa ini udah sedikit out of context, bisa tolong diingetin aja gitu. Eh, Oke. jadi aku tuh kerja di satu perusahaan di Jakarta gitu ya, udah cukup lama sih sekitar 4 tahun. Dan basically saat aku masuk di perusahaan ini tuh di 2017 dan saat ini perusahaannya itu emang baru banget dibangun di Indonesia gitu. Jadi aku salah satu tim pertama lah gitu untuk perusahaan ini gitu. eh Kita itu udah kayak keluarga gitu karena kita tuh mulai dari benar-benar perusahaannya baru dibangun di Indonesia itu yang pertama dan kita juga first team salah satu tim pertama lah gitu yang membangun perusahaan itu bareng-bareng. Jadi kita tuh punya sense of ownership-nya tuh tinggi banget sama perusahaan ini gitu. Ini udah nggak kayak kita kerja di perusahaan orang lagi gitu loh Mas. Kita benar-benar ngerasa kayak ini tuh perusahaan yang kita build sama-sama, yang kita bangun sama-sama gitu. Jadi emang perasaan ownership atau kepemilikan terhadap perusahaan ini tuh tinggi banget dan kita tuh udah treat satu sama lain tuh seperti keluarga gitu. Dan aku nggak menyangka sama sekali gitu ya, aku akan berakhir resign seperti ini karena uh, aku tuh trustku tuh tinggi banget sama semua orang yang ada di tim itu gitu. Nggak ada satupun yang aku curigai gitu dan uh, nggak ada juga kasus cinta-cintaan gitu loh di sana karena kita emang udah ngerasa kayak kita tuh udah kayak keluarga gitu dan perusahaan ini tuh kebanggaan kita semua karena kita build perusahaan ini dari zero customer sampai terakhir aku keluar itu udah 18 ribuan. Jadi dari nol customer sampai 18 ribu kerasakan itu perjuangannya seperti apa gitu kan. Dan bareng orang-orang yang sama gitu loh selama 4 tahun ini gitu. Nah, cuman di tahun keempat ya, memasuki tahun keempat lah, pokoknya di awal 2020 sebelum pandemi itu, salah satu petinggi lah di perusahaan, atau direktur ya, bisa aku sebut direkturnya sih, uh, one of orang yang paling dekat lah sama aku gitu. Tapi dekatnya as a team ya. Gitu, salah satu orang terdekat, salah satu yang sangat aku percayai gitu di perusahaan itu. Dia yang awal-awalnya dia bilang sih kalau dia suka sama aku gitu. Tapi kan masalahnya orang ini tuh satu menurutku kita emang hanya tim gitu. Kita emang hanya leader dan team member gitu dan nggak ada arahan ke sana gitu. Aku juga nggak kepikiran akan suka sama salah satu dari teman kerjaku gitu. Apalagi bos yang udah punya istri dan udah punya anak ini gitu. Jadi ya notabene si direktur ini udah punya keluarga, udah punya anak juga gitu. Dan sebenarnya kita juga kenal gitu, kenal sama keluarganya, kenal sama anaknya gitu, kenal sama istrinya karena emang udah sering juga dibawa ke kantor gitu. Dan aku juga enggak notice sama sekali kalau dia tuh ada indikasi yang lain gitu sama aku gitu. Karena dia he is nice to everyone gitu. Kayaknya dia tuh baik sama semua orang aja gitu dan dia helpful ke semua orang gitu. Jadi aku nggak notice sih gitu dan aku sendiri tuh orang yang jarang jarang pacaran gitu, jarang ada di sebuah hubungan gitu. Jadi mungkin aku kurang peka ya ngelihat ciri-ciri cowok tuh kalau punya maksud lain sama cewek itu seperti apa itu aku
nggak ngeh gitu. Apalagi di kondisi aku yang udah kerja 4 tahun di sini dengan level of trust yang udah tinggi banget gitu, jadi nggak kepikiran lah gitu akan terjadi hal seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman di rumah nanya, pelecehan seperti apa sih yang dia lakukan gitu, yang pelaku ini lakukan? Pertama-tama dia memaksakan gitu ya, memaksakan aku untuk menyukai dia baik, menyukai dia juga gitu. Karena aku udah bilang sih dari awal pas dia bilang dia suka sama aku bilang sama dia, aku nggak suka sama kamu gitu, I don't like you gitu. Ini bukan tentang statusmu gitu. Lu mau duda, mau apa kek, mau single, mau sudah pernah menikah atau belum pernah menikah pun, eh, aku nggak suka aja sama kamu gitu. So dia tahu gitu loh mas. Maksudnya aku tuh nggak suka sama dia bukan karena dia udah punya istri aja, tapi karena aku emang nggak suka aja gitu. Dan for me, he's just a leader gitu, nggak lebih gitu. Jadi itu sebenarnya udah aku mention dari awal banget gitu. Terus dia bilang oke, dan gue akan coba melupakan, dia bilang kayak gitu. Oke, setelah itu semuanya berjalan biasa aja gitu sampai Maret ya. Maret itu kan udah mulai WFH tuh, jadi jarang ketemu kan, paling itu ke kantor sebulan cuma 2 kali atau 3 kali gitu, nggak sering-sering lah kita ketemu. Di situ pun aku merasa lega karena oh, intensitas ketemunya jadi jarang gitu, intensitas berkomunikasi juga jadi jarang, ngobrol pun cuma di grup gitu, karena aku mulai ngeblok dia tuh di WhatsApp pribadi karena dia selalu ganggu gitu. Apa ya, menunjukkan kegalauannya lah gitu, dan nyariin terus di mana gitu, terus minta ketemuan terus, dan aku ngerasa kayak oh ini udah nggak bener nih, jadi aku mulai ngeblok dia di WhatsApp pribadi, di Instagram pribadi, pokoknya di semua sosial media pribadi, bahkan di LinkedIn pun aku blok gitu. Dan aku bilang, oke, kalau hubungan kita profesional aja gitu, kalau emang mau ngobrol atau berdiskusi tentang pekerjaan, dan kita bisa lakukan melalui WhatsApp group gitu. Nah, intinya dari situ datang teror-teror gitu. Misalnya dari iMessage, ya dia menggunakan email-email yang berbeda untuk reach aku. Dia terus iMessage-ku aku blok, dia pakai email yang lain juga buat meng-email aku. Terus ada Slack perusahaan, dia ini juga apa, neror aku melalui Slack perusahaan gitu. Setelah itu sih next step-nya itu teror dia itu berupa, misalnya aku ngomong di grup keluarga, aku pengen beli baju ini nih, atau aku pengen beli buku ini nih, buku dan baju itu tuh tiba-tiba udah nyampe di kosanku besoknya gitu. Dan karena lu tahu dari mana gue mau beli baju ini gitu, terus dia selalu bilang, selalu ngeles gitu loh, kayak nggak tahu, gue pengen aja beliin itu, nggak tahu iklannya muncul aja di Tokopedia gue. Intinya apa ya, I think pada saat itu aku juga losing my mind gitu loh, kayak kehilangan kewarasan karena aku juga di kondisi yang tertekan, terus ngerasa apa ya, ngerasa direndahkan gitu, ngerasa aduh kok gue kok bisa jadi gue ya targetnya gitu, kenapa nggak orang lain gitu, apa gue salah bersikap ya, apa gue over friendly ya selama ini gitu, apa emang gue centil ya, gue sampai krisis identitas gitu loh, kayak ngerasa apa ini salah gue ya gitu. Jadi kacau aja gitu, dan nggak bisa menilai kejadian itu dengan objektif gitu. Aku nggak ngeh nih dia tuh ngehack WhatsAppku, itu nggak ngeh, belum ngeh, tapi kok dia nih bisa tahu every single detail yang gue mau beli gitu. Bahkan baju perempuan kan biasanya cowok nggak ngerti ya gitu, apalagi mereknya gitu, kenapa bisa persis banget warnanya yang ini, modelnya yang ini, dari brand ini, itu dia tahu aku mau beli itu gitu. Dan setiap kali aku nanya, mas, lu tahu dari mana gitu, lu nge-hack WhatsApp gue ya? Dia selalu ngeles dengan alibi-alibi dia gitu, dan bodohnya saat itu aku masih percaya gitu. Karena emang mungkin makanya kayak kalau kita udah di kondisi itu tuh sulit dijelaskan gitu, Mas Matthew sama Mas Adelwin. Kayak apa ya? Beda lah gitu. Kalau di kondisi sekarang ya, kalau aku mengalami ini lagi, mungkin aku udah tahu gitu, udah tahu oh ini mah ala-ala dia aja gitu, ini mah dia masih lagi iniin gue aja, manipulasi gue gitu. Tapi di saat itu emang nggak kepikiran gitu, dan di saat itu karena ini adalah pengalaman pertamaku diginiin sama cowok, apalagi suami orang dan bos pula gitu. Jadi aku bener-bener apa ya, losing my mind lah gitu, dan nggak punya akal sehat lagi gitu, dan bingung juga harus ngapain gitu. Nah, selain mengirimkan barang-barang itu, ketika dia ngirimin barang-barang itu aja tuh dia udah nge-hack WhatsAppku gitu. Dia udah tahu informasi tentang keluargaku, dia udah nge-save nomor-nomor keluargaku, teman-teman deketku gitu. Udah tahu barang apa aja yang aku mau beli. Jadi dia mempelajari aku dari situ gitu. Setelah itu dia sering ngancem-ngancem bunuh diri gitu. Misalnya kalau nggak mau makan barang dia mau bunuh diri. Tapi aku benar-benar nggak pernah apa ya,
nggak pernah mengiyakan untuk makan bareng atau jalan bareng sama dia, mau dia ngancem bunuh diri sesering apapun gitu. Cuman jujur aku cukup terbawa ya pada saat itu. Maksudnya aku cukup stres, nangis-nangis, histeris lah gitu intinya. Minta tolong gitu, jangan sampai dia bunuh diri. Karena pada saat itu aku emang nggak tahu itu tuh hanya gaslighting doang gitu. Nggak tahu itu emang hanya ancaman doang gitu. Aku pikir emang dia akan bunuh diri gitu, bodohnya gitu ya. Intinya kalau sedang jadi korban dan sedang ada dalam situasi itu tuh kita nggak bisa apa ya, nggak bisa berpikir dengan jernih lah gitu. Kalau orang itu tuh sebenarnya cuma manipulate kita doang, cuma nakut-nakutin kita doang gitu. Aku emang mikirnya, oh dia emang beneran mau suicide gitu. Kalau dia suicide terus apa? Ini karena gue harus gimana gitu menjalani hidup gue seterusnya, itu sih yang gue takutin gitu Mas. Jadi saat itu gue cukup stres sih dengan ancaman-ancaman dia itu gitu. Dan dia sering apa ya? Dia tuh nge-update WhatsApp status dia lagi apa ini loh motong nadinya gitu, tapi di private gitu. Jadi hanya aku doang yang bisa lihat gitu. Kadang apa ada dia, tapi ada satu anak magangku bisa lihat gitu. Dan dia tahu nih, dia udah tahu flow-nya. Oh, anak magangku ini deket sama aku. Kalau dia lihat, dia akan ngabarin ke aku gitu. Jadi merencanakan semua situasinya dengan baik gitu. Pernah waktu itu kita ke kantor gitu ya, masih satu tim itu lagi di kantor, tapi tim yang lain ke tempat duduk aku, karena dia tuh duduknya di sebelah aku. Dia ke tempat duduk dia yang ada di sebelah aku, ngubek-ngubek batuk, dia buang maskernya di tong sampah luar, dan setelah itu ada salah satu timku tuh yang keluar gitu, yang melihat di tong sampah itu ada masker yang bekas darah gitu. Nah, temanku ini langsung lari ke dalam, manggil aku, Mbak, ini tuh kayaknya ini tuh maskernya si dia deh. Kayaknya dia muntah darah deh gitu. Pas kita lihat, ternyata pas maskernya udah mengering itu tuh cuma tinta gitu. Jadi permainan-permainan mental yang kayak gitu loh, yang bikin aku yang belum pernah ada di situasi seperti ini tuh kacau banget saat itu gitu. Jadi benar-benar pura-pura muntah darah lah, pura-pura pingsan pernah gitu, pura-pura bunuh diri pernah gitu. Ya kalau aku dengar dari cerita orang lain ya, seandainya orang lain yang sedang mengalami hal seperti ini, aku bisa dengan mudah bilang gitu, kok lu percaya sih sama hal kayak gitu gitu. Itu kan udah jelas banget itu cuman permainan dia doang gitu. Kok lu naif banget sih gitu. Tapi believe me guys gitu, once you are in that situation, lu nggak akan bisa berpikir dengan sejernih itu gitu. Kayak udah di kayak gimana ya, pas udah di situasi itu tuh pikiran kita tuh kacau aja gitu, dan nggak bisa lihat lagi gitu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang dimanipulit, mana yang real gitu. Itu sih. Oh iya, Dan Mbak. Oh iya, mungkin apa yang dari terima kasih juga Mbak atas ceritanya. Dari yang aku dengar dari kasus yang mengalami yang dialami oleh Mbak sebelumnya, mungkin kalau kita lihat kayak orang-orang terdekat kita yang melakukan, terus juga akhirnya mereka sendiri juga akhirnya kita nggak bisa lagi juga percaya sama orang itu padahal udah deket. Terus juga orang-orang itu akhirnya memakai tadi seperti yang bilang permainan mental dan lainnya. Cukup sedih sih karena orang terdekat kita yang harusnya kita percaya jadi seperti itu. Oke, baik Mbak, terima kasih untuk ceritanya. Mungkin aku ada satu pertanyaan lagi, kira-kira ada nggak sih Mbak pesan buat kira-kira pekerja lainnya yang kayak gimana kalau misalnya menghadapi situasi sama yang seperti Mbak alami gitu? Apa ya? Aku juga mungkin nggak bisa ngasih advice terbaik untuk saat ini gitu, karena aku juga jujur mungkin masih merasa belum cukup berhasil lah gitu ya dalam menghadapi situasi ini, karena aku pada akhirnya memilih buat resign gitu. Tapi mungkin buat teman-teman di luar sana yang experience the same thing, I think nggak usah nunggu-nunggu lagi sih buat resign gitu ya. Karena dengan kita resign itu kita menunjukkan sih bahwa kita kita tuh nggak belong in this toxic
situation gitu loh, di lingkungan toxic ini bukan buat kita gitu. Dan sekarang lagi pandemi gitu, mungkin finding job di luar sana tuh masih susah banget gitu ya, susah cari kerja. Mungkin beberapa teman-teman juga ngerasa, oh pengen resign nih dari karena udah toxic, karena experience sexual harassment di tempat kerja, tapi takut nggak dapet kerjaan baru. Menurutku sih apa ya, kesehatan mental tuh udah yang paling utama gitu. Dan takutnya kalau kita terus-menerus ditaruh di situasi yang toxic ini, kita sendiri jadi toxic dan tambah kehilangan diri kita gitu, tambah nggak bisa lihat gitu mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi mungkin first actionnya itu yang harus dilakukan ya emang resign dulu kali ya. Dan benar-benar harus apa ya, yakin aja gitu sama diri lu sendiri, jangan denial gitu kalau lu tuh emang nggak salah gitu. Dan uh, yang salah itu ya orang itu gitu. Dan you don't deserve to be treated that way aja gitu. Lu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Jadi apapun uh, kesusahan yang akan datang ke depan, susah cari kerja atau susah lagi adaptasi di lingkungan kerja yang baru gitu, atau lu masih patah hati dengan pengkhianatan betrayal yang kemarin, tapi lu tetap harus cabut aja dulu dan move forward aja di hidup lu. Gitu sih. Oh, baik. Terima kasih Mbak untuk pesan-pesannya untuk teman-teman. Mungkin aku ingin bertanya lagi juga. Kira-kira saat Mbak sudah sadar nih bahwa Mbak mengalami kasus kekerasan seksual. Kira-kira saat itu apa sih Mbak, usaha apa yang Mbak lakukan untuk kira-kira untuk Mbak sendiri, kayak saya harus ngelakuin ini nih, kira-kira Mbak minta pertolongan kemana, atau minta pertolongan siapa, kira-kira bagaimana? Aku waktu itu reach-nya ke Komnas Perempuan dan ke LBH Apik sih. Dan aku juga sempat ke kantor polisi gitu. Sebenarnya kalau sebagai korban itu ya Mas Adelwin, apa ya, sangat susah loh buat kita untuk reach out ke any party, ke kemanapun gitu, mau ke polisi, mau ke Komnas Perempuan, mau ke LBH Apik atau lembaga manapun, itu first step buat itu tuh susah banget gitu. Aku pun kayaknya butuh waktu. Aku tuh kejadiannya kan di Maret 2020 ya, pokoknya awal 2020. Aku baru lapor itu di awal 2021. Di saat aku udah benar-benar bisa nata pikiranku lah gitu dengan benar, itu baru bisa reach out. Aku sih reach out-nya ke LBH Apik, lembaga perempuan, Komnas Perempuan, sama satu lagi ke kantor polisi yang di daerah sih. Kebetulan sekarang aku lagi WFH juga di daerahku, dan aku reach out-nya ke polisi di sana gitu. Cuman emang respon polisi seperti biasa lah ya. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini gitu, pastinya sangat susah diharapkan lah gitu kalau pertolongan dari polisi gitu. Jadi aku emang lebih rely on Komnas Perempuan dan ke LBH Apik sih. Komnas Perempuan sih yang sejauh ini udah reach out ke aku gitu. Dan sekedar untuk self healing dan berbagi lah gitu, karena mungkin orang di luar sana yang belum pernah mengalami ini agak susah gitu mengerti kondisinya gitu. Itu sih. Jadi penting banget teman-teman yang di luar sana yang experience the same thing, reach out aja ke Komnas Perempuan atau ke LBH Apik. Belum tahu ya solusinya apa gitu, tapi yang seenggaknya kita tuh punya teman buat sharing lah gitu. Oke, mungkin kita sama-sama berharap sih Mbak, buat orang-orang sana yang mungkin mengalami hal yang sama, cepat-cepat untuk mencari bantuan profesional supaya mungkin masalah-masalahnya cepat teratasi gitu. Baik. Iya, Oh ya betul. Mbak, kayaknya ada pertanyaan nih dari Instagram username mau dimakan. Mbak izin tanya, kira-kira gimana sih situasi dan perasaan Mbak setelah Mbak resign dari perusahaan tersebut? Aku cukup hancur ya waktu itu, karena aku nggak cuma kehilangan pekerjaan gitu, aku kehilangan trust sih yang udah bertahun-tahun dibangun gitu ya. Aku bahkan nggak percaya kok orang ini bisa melakukan ini sama aku. Itu sih sebenarnya apa ya, aku tuh nggak merasa aku korban banget gitu. Aku yang hurt the most itu, yang sangat menyakiti itu, bukan karena aku ngerasa aku ini korban sexual harassment loh, nggak sama sekali gitu. Aku nggak merasa aku korban gitu. Aku cuma ngerasa kayak gila ya, ini orang-orang yang gue percaya loh giniin gue gitu. Lebih ke situ gitu, kayak losing apa ya, nggak nyangka aja gitu akan resign dengan cara yang seburuk ini gitu sih. Cuman ya apa ya, kita tuh hidup kalau kita bener ada aja jalannya gitu. Bisa dengan cepat dapat pekerjaan pengganti yang cukup lebih baik lah gitu, yang jauh lebih baik juga daripada sebelumnya. Dan kemudian aku bisa jadi sibuk lagi nih dengan kerjaan yang sekarang nih gitu. Jadi
agak terlupakan lah gitu masalah-masalah yang di belakang sana, karena kan udah dapat kerjaan baru, terus harus catch up lagi dengan perusahaan yang baru ini dan harus adaptasi lagi gitu. Jadi menyibukkan diri aja gitu Mbak. Awalnya patah hati banget sih karena ngerasa aduh kalau orang-orang ini aja yang udah 4 tahun gue kenal nggak bisa gue percaya ternyata, apalagi orang-orang yang baru gue kenal ya gitu. Karena ini sebenarnya aku tadi mungkin belum lengkap ya Mas Adalwin ceritanya. Aku tuh cerita ke manajemen loh, cerita ke manajemen, ke HR. Aku berusaha reach out ke semua orang di perusahaan itu, tapi nggak ada satupun yang bisa bantu aku gitu. Jadi aku ngerasa betrayal-nya ini dari satu perusahaan, bukan dari satu orang ini gitu. Karena dia direktur, jadi nggak ada yang bisa melawan dia gitu. Itu sih. Berarti bahkan apa respon dari rekan-rekan kantor juga apa buruk sih ya Mbak, dari lingkungan sekitar juga. Sebenarnya rekan-rekan kantorku tuh sangat berpihak sama aku, tapi mereka nggak bisa apa-apa, Mas. Iya, Mereka iya. intinya bilang ya udah lu resign aja, you deserve a better place gitu. Mereka pun nyari-nyari kerjaan nggak dapat-dapat, kan lagi pandemi juga kan. Jadi aku juga nggak bisa expect apa-apa gitu karena orang ini powerful di sini gitu. Yang aku sedih tuh manajemen ya yang udah kenal banget sama aku bertahun-tahun ini, udah deket banget kok malah nutup mata gitu. Mungkin aku nggak tahu lah consideration mereka apa gitu. Mereka cuman kayak ya udah lu resign aja gitu. Intinya nggak ada penyelesaian lah gitu dan nggak ada keadilan lah di sini gitu. Oke, baik. Pengalamannya yang pernah terjadi. Walaupun pengalaman tersebut sebenarnya ya apa nggak mengenakan juga untuk. Terima kasih Mbak sudah berani untuk menceritakannya dan juga terima kasih juga sudah berani untuk mencari bantuan. Semoga nanti semoga kedepannya Mbak bakal dapat kesempatan yang lebih baik lagi dan apa semoga juga apa namanya semoga orang-orang di luar sana yang mungkin juga mengalami nasib yang sama seperti Mbak sebelumnya bisa juga mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk sekali lagi terima kasih ya Mbak. Thank you, Mas. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Iya, baik. Tadi sebelumnya kita sudah mendengar cerita dari penyintas mengalami kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan kerja. Kira-kira bagaimana pengalamannya, juga bagaimana ternyata juga dialami karena pelakunya adalah orang terdekat dan bagaimana juga kita tahu respon-respon dari teman kita dan juga atasan-atasan di perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita bakal lanjut ke Matthew Nisil. Dia merupakan mahasiswa FHUI yang sekarang sedang magang di Akara Perempuan. Baik, Matthew, selamat sore Matthew. Sore Bang, thank you Bang. Ya, oke, terima kasih juga untuk Matthew udah bergabung di bincang-bincang sore ini nih. Oke Matthew, sama nih kayak sebelumnya aku juga pengen nanya-nanya beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama Matthew nih selama magang di Akara Perempuan, kira-kira kalau misalnya dari kasus Akara Perempuan yang udah diterima, kira-kira jenis kekerasan seksual apa aja sih yang sering dialami oleh klien tersebut yang juga mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja? Oke Bang, thank you Bang pertanyaannya. Jadi selama tahun 2021 ini, berdasarkan laporan kompilasi kasus yang sudah diterima oleh Akara Perempuan per tahun 2021, ada sekitar belasan kasus kekerasan seksual yang dirujuk oleh Komnas Perempuan ke Akara, dan beragam ya jenis kekerasannya, mulai dari kekerasan mantan pacar, kekerasan terhadap anak perempuan, terhadap istri, kekerasan di tempat kerja, kekerasan berbasis gender online. Cuman kalau ditanya mana yang paling banyak, berdasarkan data kuantitatif memang yang paling banyak saat ini adalah kekerasan dalam pacaran atau kekerasan mantan pacar, dan juga modusnya yaitu KBGO, kekerasan berbasis gender online. Itu sih yang paling banyak di saat-saat ini Bang. Kira-kira untuk dari klinik untuk di Akara Perempuan sendiri
ada juga nggak sih klien-klien yang khusus kira-kira terjadinya itu saat di tempat kerjanya sendiri? Apakah mungkin di lingkungan kerja sendiri atau mungkin saat rapat-rapat online gitu? Iya, jadi kalau untuk kekerasan di tempat kerja ada salah satu klien Akara Perempuan yang tadi juga sharing menceritakan pengalamannya bagaimana ia menghadapi kekerasan di tempat kerja, Mbak yang tadi. Eh, jadi itu cukup memprihatinkan ya karena seperti yang udah dikatakan tadi itu dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ia sudah percaya karena dia sudah bekerja di situ selama 4 tahun. Dan sebenarnya tadi juga belum lengkap ya ceritanya karena mungkin keterbatasan waktu juga, di mana selain orang itu melakukan permainan mental terhadap dia, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan secara terus-menerus seperti membelikan barang, membajak akun WA-nya, tapi orang tersebut juga saat Mbak ini sudah pindah kerja ke tempat lain, dia bahkan masih sering meneror. Jadi sebenarnya itu memprihatinkan banget sih bagi kami yang menerima laporan Baik. dari Mbak yang tadi. Gitu Bang. Baik, Matthew. Kira-kira mungkin termasuk Mbak tadi dan juga klien-klien yang lain, bagaimana sih bentuk pendampingan yang diberikan oleh diberikan Akara Perempuan terhadap korban? Oke. Jadi kurang lebih kerangka kerjanya begini ya Bang. Kalau Akara Perempuan kan kita menerima kasus hasil rujukan dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menerima pengaduan-pengaduan dari perempuan yang mengalami kekerasan. Mereka akan menghubungi perempuan itu untuk menanyakan bagaimana kronologi kejadiannya. Atau Komnas Perempuan juga menyediakan sebuah form pengaduan di mana korban kekerasan seksual bisa langsung mengisi apa saja yang terjadi kepadanya, siapa pelakunya, jenis kekerasannya apa, dan dia bisa menguraikan kronologinya. Nah, pada saat dirujuk ke Akara Perempuan itu kita bisa ini ya Bang, kita memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban. Jadi di formnya tuh korban tulis dia butuh apa, apakah dia butuh konsultasi hukum, kita bisa memberikan konsultasi hukum karena di Akara juga ada tim hukumnya. Lalu apakah korban membutuhkan konsultasi psikologi? Karena tentu bila orang mengalami kekerasan seksual seperti Mbak yang tadi juga, dia ada goncangan mental kan dalam dirinya sehingga dia tidak stabil, merasa sedih. Jadi di Akara Perempuan itu juga ada tim yang memberikan konsultasi psikologinya. Dan juga apabila korban yang ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, hendak melapor ke pihak yang berwajib, maka kami juga bisa memberikan pendampingan untuk korban ini bisa melapor ke kepolisian begitu. Tapi selain itu kami juga misalnya korban kebutuhannya adalah dia mau diedukasi tentang digital security karena kan sekarang banyak ya KBGO gitu. Dia mau diedukasi tentang digital security. Itu juga kami berikan edukasinya, dan misalnya dia ingin dimediasi antara korban dengan pelakunya, itu kita juga bisa membantunya. Gitu sih Bang. Jadi sesuai kebutuhan korban. Oke, baik. Oh iya, untuk Matthew sebelumnya kira-kira mungkin bisa jelasin nggak sih kira-kira Akara Perempuan tuh kayak lembaganya kayak gimana sih? Kira-kira awal terbentuknya gimana gitu? Kira-kira apa namanya? Kenapa bisa terbentuk dan lain-lainnya tentang Akara Perempuan sih bisa jelasin nggak sih apakah Matthew? Jadi kalau ditanya pendiri Akara Perempuan, mungkin di sini ada Mbak Ibu Iva juga, tolong dikoreksi kalau saya salah. Salah satu pendirinya ada yang namanya Dr. Ratih, sudah almarhum, turut berduka cita, dan semoga dia rest in peace. Dia adalah seorang dokter yang peduli terhadap kesehatan perempuan-perempuan korban kekerasan seksual begitu. Jadi kalau yang saya nangkepnya itu Akara Perempuan seperti one stop solution untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, karena dia ada 3 jenis bantuan yang bisa ditawarkan, seperti bantuan untuk kesehatan fisiknya, ada dokter, ada tim dokter, lalu bantuan untuk kesehatan mentalnya, itu kita ada tim psikologinya, dan juga bantuan untuk hukumnya, begitu Bang. Dan Akara Perempuan ini merupakan mitra dari Komnas Perempuan. Jadi begitu Komnas Perempuan menerima laporan, bila kebutuhan korban cocok dengan jasa-jasa yang disediakan oleh Akara Perempuan, maka Komnas Perempuan akan merujuk kasus ini ke Akara Perempuan.
Oke, Mungkin baik. tambahin ya, Adeline ya. Silakan Bu Iva ya. Eh, apa? Dokter Ratih itu awalnya memiliki bukan memiliki, berpraktik di klinik ya, di klinik yang pasiennya itu um, mengeluhkan gejala-gejala fisik. Tapi kemudian Dokter Ratih karena juga ada latar belakang kajian gendernya, kemudian probing ya, dia sharing, mendengar curhatan kliennya sampai akhirnya ternyata apa yang dirasakan secara fisik oleh pasien-pasiennya itu hanyalah gejala gitu. Lebih dalam dan lebih parah dari itu, mayoritas mengalami trauma-trauma psikis sehingga kemudian berpengaruh kepada fisiknya seperti itu. Sampai akhirnya Dokter Ratih berpikir untuk mendirikan klinik akara perempuan yang tadi di branding sama Matthew One Stop Solution gitu ya. Cita-citanya memang seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian kita healing secara fisiknya, tapi juga menjawab persoalan-persoalan hukumnya gitu ya, dan memberikan dampingan psikologis. Tapi karena Dokter Ratih kebetulan satu-satunya dokter di Akara ini, maka untuk dampingan klinisnya kami belum menyediakan lagi, hanya psikolog dan konsultan hukum. Oh iya, baik. Jadi yang aku tangkap tapi lumayan AK perempuan memang one stop solution sebenarnya. Jadi ada juga lah lembaga pendampingan hukum, ada juga lembaga dampingan psikologis juga, dan juga sebenarnya ada dampingan klinis, walaupun mungkin sekarang yang bisa dilayani untuk psikologis dan hukum dulu. Tapi juga yang aku merasa itu juga lumayan membantu sih ya bagi korban-korban di luar sana yang kira-kira butuh pertolongan. Nah, baik, tadi kan untuk pendampingan hukum pasti juga ada korban-korban yang bakal merasa ingin langsung membawa kasusnya itu ke kepolisian. Nah, kira-kira pas dibawa ke kepolisian itu apa sih respon dari kepolisian? Apakah empati dengan korban ataukah bagaimana gitu dengan korban? Baik Bang, ini Matthew menjawab ya. Ya. Oh ya, mungkin Matthew dulu. Oh, saya dulu atau Ibu dulu? Matthew kan pendampingnya. Oke. Iya. Jadi ini jawabnya supaya nggak secara umum aja, tapi pakai contoh real ya. Korban yang tadi, Mbak yang tadi. Mbak yang tadi kan juga bilang dia sempat melaporkan kasus yang terjadi padanya kepada pihak kepolisian di daerah dia, dan dia sayangnya mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari pihak kepolisian karena pada saat melakukan pelaporan dia tidak ditanggapi dengan baik, tapi malah ditanggapi dengan perkataan-perkataan seperti ini berdasarkan cerita Mbak yang tadi ya. Ya itu mah biasa kalau ada pria sudah beristri dan beranak menyukai wanita muda yang cantik seperti kamu, itu biasa. Dan juga dia diberikan prejudis seperti jangan-jangan kamu juga yang godain dia makanya dia begitu. Nah itu kan sebenarnya sangat menyudutkan korban dan tidak menempatkan penegakan hukum yang pro korban begitu ya. Padahal seharusnya polisi sebagai aparat negara itu dia harus bisa menerapkan undang-undang dengan baik dan juga mengayomi masyarakat. Tahun 1984 Indonesia sudah meratifikasi CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, di mana pasal 5 dari konvensi tersebut itu menyatakan bahwa negara harus mengambil segala langkah yang bisa dilakukan untuk memodifikasi kebudayaan dan pola sosial dalam negaranya yang cenderung masih menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, untuk mencapai hal tersebut tuh penegak-penegak hukum ini dia harus bisa merubah paradigmanya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan ada ide bahwa ada superioritas dan inferioritas yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Nah, jadi kalau berdasarkan contoh yang tadi, memang bisa dikatakan bahwa masih banyak
oknum-oknum penegak hukum yang tidak berperspektif korban dan tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih lemah gitu. Seperti Mbak yang tadi kan dia dalam posisi yang sangat lemah karena ada relasi kuasa dari atasannya di kerjaan sehingga posisi tawar dia sangat lemah gitu. Itu jawaban dari saya, Bang. Oke, baik. Oke, seperti tadi yang saya tangkap bahwa kalau kita lihat bahwa struktur hukum kita yaitu melalui aparat-aparat kepolisian masih juga apa namanya masih sedikit yang kira-kira untuk memiliki pemahaman yang memiliki perspektif yang baik untuk gender. Banyaknya juga yang juga menyalahkan korban, bahkan tadi juga ujung-ujungnya memuji korban yang sebenarnya ujung-ujungnya juga merendahkan untuk korban sendiri. Betul. Padahal juga kalau misalnya kita lihat dari peraturan baik internasional dan juga nasional bahwa sebenarnya perlakuan seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan juga negara harus men-challenge adanya ketidakadilan gender di negara itu sendiri. Baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan juga nih dari teman-teman yang sedang join juga. Yang pertama, kira-kira kita bisa nggak sih berkontribusi atau bergabung dengan Akara Perempuan? Boleh banget. Gimana tuh Bu caranya, Bu? Ya, jadi apa namanya? Saya sangat mengapresiasi ya kawan-kawan yang punya kepedulian dan ingin berkontribusi untuk bersama-sama menciptakan keadilan bagi korban. Kami ada 2 divisi ya. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ada mahasiswa kedokteran juga gitu ya. Jadi nanti bisa mulai lagi menata layanan medis untuk korban. Kalau selama ini yang kami miliki itu untuk konsultasi psikologi dan konsultasi hukum. Jadi hubungi saja Akara Perempuan. Ini juga ada kok di Instagramnya. Tapi ntar dulu. Sorry, Instagramnya itu yang punya itu yang bisa akses almarhum Dr. Ratih ya. Kami belum update lagi. Tapi nanti kami share ya kontak person untuk Akara Perempuan yang bisa dihubungin oleh teman-teman. Sebelumnya terima kasih banget dan kami sangat mengapresiasi. Baik. Mungkin untuk teman-teman yang sedang join mungkin mungkin ada ketertarikan terhadap isu-isu gender, khususnya juga kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan Akara Perempuan dengan step-step yang tadi dijelasin oleh Mbak Iva tadi. Oke, baik. Ada juga nih pertanyaan lagi, kira-kira untuk mendapatkan bantuan dari Akara Perempuan, apakah ada biayanya ya? Apakah ada biayanya untuk pendampingan tersebut? Matthew mau menjawab? Ibu aja deh, Bu. Oke ya, gini. Jadi kami itu kan yang tadi sudah disampaikan oleh Matthew, mostly mayoritas klien kami itu adalah rujukan dari Komnas Perempuan karena kami memang tergabung di forum pengada layanannya Komnas Perempuan. Tapi kami juga menerima kasus dari luar Komnas Perempuan, dari luar rujukan. Secara prinsipil sih kerja kami adalah memberikan bantuan hukum dan konsultasi psikologis yang bisa dijangkau. Kami tentu saja tidak seperti kantor-kantor pengacara yang komersil gitu ya, meskipun kerja kami tetap profesional. Dan kedepannya sih kami juga ingin mengembangkan subsidi silang. Jadi teman-teman yang sekiranya memang mampu gitu ya, nanti bisa mendonasikan mendonasikan biaya pendampingan itu tidak untuk lembaga secara komersil, tapi juga untuk kemudian mensubsidi korban-korban lainnya. Tapi kalau sekarang kami memberikan bantuan secara cuma-cuma hanya jika memang teman-teman ini sekiranya memang mampu ya sangat minim gitu ya sebagai penggantian dari misalnya pendampingan ke kantor polisi atau pendampingan ke lembaga instansi lain yang memang memerlukan biaya transport gitu ya, itu bisa ditanggung bersama. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya kepada Matthew dan juga kepada Mbak Iva juga. Penjelasan terkait Akara Perempuan sendiri.
Baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pembicara selanjutnya. Sebenarnya udah bergabung dari tadi Mbak Iva sendiri, Mbak Iva Kasuma, SH MSI, yang merupakan juga dosen klinik hukum perempuan dan anak. Mungkin tadi kita sama Mbak Iva juga udah berbincang-bincang mengenai akar perempuan sendiri. Mungkin kita ke topik selanjutnya, kita berbicara nih kira-kira kekerasan seksual secara umum sendiri dan khususnya juga di tempat kerja. Baik, Mbak Iva, seperti yang kita sudah dengar tadi juga ada penyintas dari akar perempuan yang sudah menceritakan bagaimana pengalamannya saat mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Nah, kira-kira Mbak, kenapa sih kasus kekerasan seksual masih juga sering terjadi, khususnya juga di tempat kerja? Kenapa di tempat kerja pun juga terjadi kasus kekerasan seksual? Iya, oke. Ini refleksi bersama aja ya gitu ya. Setelah hampir 2 tahun kita memang sangat ketat dan sangat lekat untuk mengawal segera disahkannya RUU pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Ini kan kayak kita diajak terus untuk berefleksi. Ada persoalan apa sih di Indonesia gitu ya? Di tengah-tengah angka kekerasan seksual yang semakin meningkat, tapi kemudian peluang untuk segera dimilikinya instrumen hukumnya ini malah seolah dihambat gitu. Dari sana kita bisa merefleksikan banyak hal, bahwa kekerasan seksual itu nyata gitu, tapi kemudian seolah-olah itu dinegasikan. Sama juga ya, saya pikir dengan apa yang dialami oleh teman-teman yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, bahwa sangat sulit ya untuk kemudian sekedar memberitahu bahwa gue itu korban, gue tuh mengalami sesuatu yang tidak nyaman dan itu sangat sebetulnya sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Tenaga Kerja, terus instrumen hukum yang tadi sempat diceritakan oleh Matthew gitu. Tapi kenapa aplikasinya gitu ya di tempat kerja sendiri itu seolah-olah tidak diakui, dan kemudian aparat hukumnya pun menegasikan dan tidak memperhitungkan pengalaman korban sendiri gitu. Ini kan merefleksikan banyak hal. Ya, kalau teman-teman dari Fakultas Hukum langsung tuh punya indikator sendiri untuk melihatnya, efektivitasnya dari struktur, ya kan, dari sistemnya, dari kultur gitu. Kekerasan seksual, persoalan seksual ini kan memang sangat jadi satu PR besar bersama lah, gitu ya. Karena memang ya kalau misalnya bercermin dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Survivor gitu ya, nggak ada yang percaya dan merasa bahwa itu satu kewajaran gitu. Itu yang dialamin oleh para korban. Setidaknya yang ini ya, yang dimuat di webnya Never Okay Project. Kalau teman-teman punya waktu nanti mungkin bisa mengakses itu ya, web itu yang didedikasikan khusus untuk memberikan ruang bagi para korban yang mengalami pelecehan dan kekerasan di ruang kerja itu ya, untuk bercerita, untuk sama-sama bangkit gitu. Di sana itu banyak sekali deskripsi kasus yang di tempat kerja gitu ya, deskripsi kasus kekerasan di tempat kerja yang memang seperti yang dialami oleh Mbak Survivor tadi gitu. Suaranya itu tidak didengar. Syukurnya Mbak Survivor ini punya kemampuan untuk healing secara cepat gitu, sehingga tidak berlama-lama di kondisi yang toksik gitu. Tapi berapa banyak kemudian ya para pekerja, para buruh perempuan yang tidak memiliki kesempatan ya untuk kemudian punya ruang berkarya yang lain gitu selain di sana, karena macam-macam lah ya, keterbatasan prasyarat pendidikan, sumber daya yang lain gitu. Nah, saya cuma mau bilang bahwa penting sekali punya ruang untuk menyuarakan apa yang dialami gitu. Itu harus disuarakan, jangan dipendam. Kalau misalnya meminjam teori antropologi ya, ketika kita ada kasus, maka penting untuk pertama kali mengidentifikasikan itu sebelum akhirnya nanti kita bisa mencari
aktor yang menyebabkan persoalan ini siapa, dan kita punya step lanjutan yaitu mengklaim. Jadi identifikasi, terus blaming dan claiming gitu. Ini harus jelas dulu, harus clear bahwa kita korban loh. Jadi stop untuk juga self blaming. Kan banyak kan korban-korban pelecehan, korban-korban kekerasan seksual yang pada akhirnya diam, tidak melakukan apapun gitu karena self blamingnya itu mendominasi. Bahwa memang saya kok yang menyebabkan hal yang atau tragedi ini terjadi. Kayak gitu. Makanya saya pikir kalau di beberapa tempat sih organisasi buruhnya di divisi buruh perempuan itu memang sudah sangat sudah sangat membantu. Tapi kalau misalnya nggak ada serikat buruhnya gitu, teman-teman bisa tadi seperti yang Mbak Survivor bilang, lapor ke Komnas Perempuan misalnya, lapor ke Akara Perempuan, LBH Apik. LBH Apik ada di berbagai provinsi ya, juga ada jaringan-jaringan dari LBH Jakarta, LBHI gitu, yang ada divisi buruhnya itu juga bisa menjadi tempat untuk melaporkan kasus. Tadi pertanyaannya menjawab nggak ya? Mungkin yang aku masih penasaran sih, Bu, kira-kira kalau misalnya kenapa sih kekerasan seksual itu di tempat juga terjadi di tempat kerja gitu? Kira-kira apakah mungkin ada suatu pengaruh tertentu atau bagaimana ya, Bu? Itu yang tadi sempat Matthew bilang, relasi kuasa itu sangat nyata di sana ya. Bukan saja relasi kuasa yang berdasarkan gender, tapi juga relasi kuasa struktural atasan dan bawahan gitu loh. Ruang pilihnya menjadi sangat sangat sempit gitu karena relasi kuasa yang berbasis struktural ini memang sangat sangat berpengaruh terhadap ruang gerak orang-orang yang berada dalam struktur yang di bawah begitu kan. Posisi tawarnya lemah, diancam untuk dipecat saja itu sudah sangat berpengaruh untuk banyak pihak gitu ya. Kalau saya dipecat, lalu saya tidak bisa dapat gaji, keluarga atau saya sendiri tidak akan bisa survive gitu loh. Selalu itu banyak kasus itu akhirnya didiamkan karena memang korban atau orang-orang di sekeliling korban itu tidak mau mengambil resiko kehilangan pekerjaannya. Makanya saya sangat apresiasi sekali ya Mbak Survivor itu punya keberanian untuk kemudian mengakhiri toxic working place-nya itu. Meskipun tidak banyak juga yang seberuntung Mbak Survivor gitu. Tapi paling enggak punya keberanian aja itu sudah sangat perlu diapresiasi sih. Oke, baik. Kira-kira Mbak, seperti yang kita tahu, kira-kira yang tadi aku tangkap juga bahwa hukum di Indonesia itu mungkin masih belum kurang melindungi pekerja di Indonesia, khususnya terkait kasus kekerasan seksual. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak peraturan-peraturan spesifik yang terkait KS di tempat kerja, dan kira-kira bagaimana tempat kerja itu sendiri melakukan upaya-upaya untuk melindungi pekerja-pekerja tersebut dari kasus kekerasan seksual. Ya kita berharap banyak lah ya undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual ini segera kita miliki gitu ya, dan lebih spesifik kita juga semakin memperkuat dorongan pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO nomor 190 tahun 2019 yang memang spesifik berbicara tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi di tengah-tengah negara Asia Tenggara yang belum ratifikasi itu cuman kita, Brunei, dan Myanmar gitu. Jadi ya perlu didorong lah rekan-rekan mahasiswa mungkin perlu memperkuat barisan dan segera mengambil porsi untuk mendorong pemerintah segera meratifikasi misalnya, atau segera membuat skripsi soal itu. Banyak cara lah kalau mahasiswa ya.
bisa secara akademis, membuat tulisan, bergerak bersama gitu ya, mengadvokasi rekan-rekan guru untuk penyelesaian kasusnya, bergabung di lembaga-lembaga pengada layanan untuk korban. Mungkin itu sih. Karena kalau misalnya yang sekarang saja gitu ya, ini berkaca dari surveinya Better Work Indonesia misalnya, di tahun 2015. Dari 80% perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, hanya 1% yang berani melaporkan. Ini kan sama nih. Kalau kita berefleksi dari banyak korban kekerasan seksual, hanya sedikit yang berani melaporkan gitu ya. Dan yang sedikit melaporkan itu sampai akhirnya selesai di pengadilan itu lebih sedikit lagi gitu. Sama aja tempat kerja juga gitu. Jadi apa ya? Sebesarnya ini kekerasan seksual. Persoalan kekerasan seksual ini nggak pernah dianggap sebagai satu hal yang real dan serius gitu ya. Sama aja. Cuma kalau di tempat kerja itu ada yang membedakan karakternya itu tadi. Selain relasi kuasa berdasarkan gender, juga berdasarkan kelas. Kelas majikan pekerja gitu. Baik, Mbak. Terima kasih juga atas penjelasan. Terima kasih juga atas penjelasannya. Tadi juga sebenarnya juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari aku yang akhirnya juga kejawab oleh Mbak Iva. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Iva yang udah join ke bincang-bincang kita sore ini. Dan juga kepada pembicara sebelumnya, kita juga banyak dapat pemahaman mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Baik, izinkan saya untuk memberi rangkuman atas pembicaraan kita di sore hari ini. Sebelumnya bergabung penyintas dari yang merupakan klien dari Akara Perempuan. Dari beliau kita banyak mendapatkan pengalaman beliau saat mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Dari ternyata dari cerita beliau ternyata kita tahu bahwa kekerasan seksual juga bisa terjadi di lingkungan kerja, dan pelakunya merupakan orang-orang yang sudah dekat dan yang sudah kita percayai dan sudah kerja untuk beberapa tahun. Mungkin saat korban juga menyadari kasus kekerasan seksualnya, banyak juga rekan-rekan kerjanya yang tidak bisa juga berbuat apa-apa aja, dan akhirnya memaksa korban untuk resign untuk kebaikan juga dirinya sendiri. Lalu dari korban juga korban berpesan bahwa agar tidak menyalahkan diri sendiri, agar cepat-cepat untuk mencari bantuan profesional yang dibutuhkan supaya dirinya tidak terjerumus lebih ke dalam lagi. Lalu kita juga ada ada juga Matthew yang merupakan mahasiswa klinik HPA yang sedang magang di Akara Perempuan. Bahwa dari Matthew kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kekerasan seksual yang diterima oleh klien Akara Perempuan, baik misalkan kekerasan dalam pacaran, KBGO dan lainnya. Dan juga salah satunya mungkin tadi kasus yang ditangani Akara Perempuan adalah kasus yang sebelumnya pembicara yang ditangani juga. Dan dari Matthew juga kita ketahui bahwa saat dibawa ke kepolisian, bahwa bahkan dari polisi tersebut ujung-ujungnya bahkan menyalahkan korban dan juga menyalahkan korban dan bahkan